Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini luar biasa kita ada dan kita sehat karena kebaikan Tuhan. Lagu itu sangat menyentuh kita, karena kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan, tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Hari ini tema khotbah kita akan membahas mengenai surat Yudas. Saudara buka, mempersiapkan Alkitab saudara, kita membuka Yudas. Satu pasal saja di dalam Perjanjian Baru. Yudas 1 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia. Ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini begitu pentingnya, yang dituliskan oleh Yudas. Ada beberapa pandangan yang menuliskan mengenai surat ini. Yudas dari beberapa macam modelnya, tetapi saya membacanya, kita tarik kesimpulan bahwa Yudas yang dimaksudkan dalam surat ini adalah Yudas saudara Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat sejarah fakta yang ada di dalam Alkitab, bahwa keluarga Tuhan Yesus terlibat secara langsung di dalam pekabaran Injil, yang walaupun dahulunya menolak apa yang Yesus ajarkan ada di dalam firman Tuhan, tetapi pada saat Yesus telah mati dan dibangkitkan, mereka menjadi tokoh-tokoh utama di dalam pekabaran Injil. Mari kita masuk di dalam pelajaran mengenai surat Yudas. Yudas menasehatkan kita di dalam suratnya yang dituliskan bagi orang-orang Kristen, orang-orang kudus yang tidak disebutkan alamatnya. Di dalam ayat yang pertama, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai, sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Surat ini tidak secara spesifik dialamatkan kepada jemaat-jemaat tertentu, tetapi kita dapat menarik kesimpulan bahwa surat ini ditujukan untuk orang-orang Kristen pada umumnya, bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang Yunani. Ada permasalahan di setiap surat-surat yang dibuatkan oleh para rasul-rasul. Permasalahan yang timbul di dalam jemaat Tuhan saat itu, saat surat ini dituliskan, adalah adanya ajaran-ajaran yang menyusupi di dalam gereja Tuhan. Sebab begitu pentingnya surat ini dituliskan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti
Minggu lalu saya sampaikan surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus begitu concernnya kepada jemaat di Korintus karena ada sebuah permasalahan. Demikian juga surat Yudas ini memiliki suatu permasalahan di dalam sebuah jemaat Tuhan. Mari kita memperhatikan di ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik dan menyalahgunakan kasih karunia kita, Allah kita, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Surat ini dituliskan di dalam perikop Alkitab kita bahwa hukuman atas guru-guru palsu. Ada pandangan atau komentar dari berbagai teolog yang mengatakan bagaimana mungkin seorang guru menyelusup. Di ayat yang keempat dikatakan orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup, artinya bersembunyi atau secara tersembunyi. Perdebatan seperti demikian adalah yang tidak kita perlu bicarakan. Namun kita harus menelitinya juga. Ini di atas berbicara tentang guru-guru palsu, dan di satu sisi di ayat yang keempat dikatakan menyelusup, artinya secara diam-diam memasuki, mengajari doktrin-doktrin yang tidak benar. Penekanan di ayat yang keempat adalah mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu. Bukankah hal tersebut terjadi 2000 tahun yang lalu? Dan hal ini juga berkembang di dalam jemaat-jemaat Tuhan pada umumnya. Mereka mengajarkan tentang kasih karunia dan melampiaskan hawa nafsu. Kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya telah disalahgunakan untuk hawa nafsu. Kan saya Pak sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Boleh dong saya hidup di dalam percabulan. Boleh dong saya hidup di dalam ketidaktaatan. Boleh dong saya hidup di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal ini terjadi di dalam jemaat yang ditujukan surat ini kepada dari Yudas kepada jemaat saat itu. Perhatikan Bapak Ibu, menggunakan kasih karunia yang diberikan Allah untuk melampiaskan hawa nafsu. Ada contoh yang diberikan Yudas kepada jemaat tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat yang kelima. Saya menemukan paralelisme atau kesejajaran ayat demi ayat. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan tema khotbah kita di dalam beberapa bulan terakhir dan akan datang tetap kepada pengajaran akan firman Tuhan. Kita berbicara tentang iman dalam keselamatan. Kita akan tetap fokus. Mari kita memperhatikan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ada doktrin yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat, tetapi doktrin tersebut
tidak berlaku untuk orang yang menyia-nyiakan atau menyalahgunakan kasih karunia tersebut. Sangat paradoks kalau kita mengadopsi sekali selamat tetap selamat, tetapi kehidupan kita bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saya sepakat dengan sekali selamat tetap selamat dengan konteks orang tersebut hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan. Tetapi saya tidak sepakat kalau sekali selamat dengan tetap selamat, orang tersebut menyalahgunakan kasih karunia untuk memuaskan hawa nafsunya. Di ayat yang kelima dikatakan walaupun Israel telah diselamatkan dari Mesir. Di ayat yang kelima terakhir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kata percaya di sini adalah sangat kompleks di dalam banyak pengertian. Kalau saudara dan saya mempercayainya Yesus Tuhan sebagai juru selamat, maka kita tidak akan pernah menggadaikan kasih karunia kita yang diberikan oleh Tuhan untuk memuaskan kehidupan hawa nafsu kita. Banyak beredar goncang ganjing yang ada di dalam YouTube saudara. Berbagai macam pendeta ribut satu dengan yang lainnya. Itu membuktikan apa? Mereka menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk memperoleh kepentingan pribadi atau hawa nafsu mereka. Yang satu sedang ribut karena konten mereka naik dan dibayarkan oleh salah satu provider. Salah satu membantahnya lagi, mereka naik lagi followernya, mereka dapat uang di dalam kejatuhan, di dalam kesalahan. Hal ini tidak boleh terjadi di dalam jemaat Tuhan. Saya akan detail kembali. Saudara masih ikut saya semuanya? Yang di rumah saya harapkan juga. Paralelisme yang pertama adalah perhatikan di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-5. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Di ayat yang ke-7 sama seperti Sodom dan yang pertama tadi iman karena ketidakpercayaan. Karena iman tadi. Yang kedua adalah Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Saya lanjut skip aja, nanti saudara baca di rumah. Yang ketiga adalah celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, karena mereka adalah sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Kita membahas satu persatu. Kenapa orang Israel tidak masuk ke dalam kota Kanaan? Yang pertama adalah karena ketidakpercayaan, karena iman mereka. Dan iman ini secara kompleks akan kita bahas pengertiannya. Ada orang yang mengaku bahwa saya percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pada kehidupan sehari-harinya dia tidak mempercayainya apa yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Ayat yang keempat, di dalam Ibrani 11 ayat keempat, kita bicara tentang iman. Paralelisme yang pertama tadi bicara tentang iman. Kita bicara di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Kenapa Kain disinggung? Kenapa cerita Kain disinggung di dalam surat tersebut? Karena memang jemaat ditemukan walaupun mereka beribadah, mereka tidak beribadah secara benar. Mereka beribadah tidak melalui iman, tetapi mereka beribadah seperti kegiatan agama biasa. Ibrani 11 ayat keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ada perdebatan di sana Kain dan Habel. Katanya Kain mempersembahkan jenis-jenis tumbuhan dan Habel mempersembahkan korban dari hewan atau ternak yang mengikuti cikal bakal dari nenek moyangnya, yaitu Adam. Tetapi firman Tuhan tidak secara spesifik menyebutkan seperti itu. Firman Tuhan di dalam Ibrani mengatakan bahwa persembahan Habel dikenan oleh Allah karena iman. Begitu pentingnya Yudas, Rasul Yudas mengingatkan saya dan saudara, beribadahlah dengan iman. Beribadahlah dengan iman artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia. Saat kita ibadah, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Saat kita mempersembahkan korban, kita masih berbuat jahat. Kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, Kain tetap mempersembahkan korban bakaran, tetapi hidupnya selalu berbuat jahat. Ini yang diingatkan oleh Yudas bagi saya dan saudara. Jangan beribadah kepada Allah yang hidup kalau kita masih tetap berbuat dosa. Di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12 ini yang menguatkan kita. Jangan sampai ibadah kita setiap minggunya menjadi tempat pelarian persembunyian dari tindakan-tindakan busuk, tindakan-tindakan dosa kita. Ada orang yang berbalik bergereja itu karena bersembunyi dan merasa aman saat mereka berbuat dosa. Setelah beribadah merasakan aman. Ini yang tidak mau terjadi, yang dituliskan Yudas bagi saya dan saudara dan bagi semua orang. Jangan pernah beribadah kalau engkau beriman masih tetap berbuat dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 saudara membacanya 1, 2, 3. Segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi yang membedakan persembahan Kain dan persembahan Habel adalah rasa bersyukurnya karena beriman dan tetap berbuat baik, dibandingkan oleh orang yang rajin beribadah tetapi masih suka berbuat jahat. Ini yang tidak mau Yudas sampaikan kepada kita. Ini pengajar-pengajar atau guru-guru palsu ini yang menyusupkan itu. Wah, enggak apa-apa. Karena apa? Kasih karunia Tuhan lebih dari cukup, sehingga kita dibebas melakukan apa yang kita mau. Mau berbuat dosa. Nah, guru-guru seperti ini yang banyak atau beberapa ada di dalam gereja-gereja Tuhan. Menjadi refleksi saya dan saudara juga. Kalau kita beribadah, kita harus beriman. Orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan kejahatan. Setuju dengan saya? Kita nggak usah lagi tunjuk-tunjuk sana, tunjuk sini. Yang orang ribut di YouTube sana, yang ribut-ribut, kita nggak mau pusing. Kita mau fokus, kita mau beribadah kepada Allah yang hidup secara benar. Mari kita lanjutkan berikutnya. Dan Bileam, bicara surat ini juga menekankan ada dosa yang diambil contohnya, yaitu Bileam. Kenapa Bileam menjadi contoh dalam surat itu sudah tersebut? Bileam adalah seorang nabi. Bileam
disebutkan juga sebagai seorang nabi penyambung lidahnya Allah. Di satu sisi dia juga disebut petenung yang tersohor, yang dicari-cari oleh banyak orang. Dengan mulutnya ia dapat mengutuk, dengan mulutnya ia dapat memberkatinya. Oleh sebab itu Balak bin Zipor datang kepada dia, meminta untuk mengutuk orang Israel. Satu kali utusan datang dengan rohaninya. Bileam bin Beor, tunggu dulu ya, saya mencari suara Tuhan. Kelihatannya rohani. Tuhan berkata, tidak, engkau tidak boleh mengutuki orang Israel. Berikutnya yang kedua kali, Bileam juga didatangi oleh orang-orang Balak yang membawa upeti persembahan. Dengan rohaninya dia juga berkata, tunggu, saya mau mencari suara Tuhan. Sampai yang ketiga kali ia juga datang, karena melihat upah yang diberikan oleh Balak kepada Bileam tersebut berlimpah-limpah. Sebab itu dia tertarik juga. Kayaknya ini udah 3 kali nih kita digoda-goda tuh lumayan juga gitu. 3 kali bawa emas, bawa perak, 1 gerobak, 2 gerobak. Kayaknya nih Tuhan yang salah kayaknya nih. Benar kali ini. Ketiga kalinya saat dia jalan menaiki onta apa keledai, saudara? Bileam itu terkenal dengan, saudara nih, ya, keledai. Jadi diperlukan pembacaan firman Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang membaca firman Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang membaca firman Tuhan. Kurang kayaknya nih, saudara. Kurang ngopi kayaknya. Sekolah minggu diajarkan tentang Bileam sedang menaiki keledai, dan malaikat Tuhan menghunuskan pedang di hadapan keledai tersebut, dan keledai tersebut berbicara kepada Bileam. Dan anehnya Bileam nggak menyadari kok keledai bisa berbicara. Singkat cerita mengenai cerita Bileam tersebut, yang menarik buat kita semua adalah siapapun statusnya, baik dia hamba Tuhan, baik dia nabi, tidak luput dari godaan dosa. Walaupun dia sebagai nabi atau petenung yang dipakai Allah, walaupun dari mulutnya tidak menyampaikan sumpah serapah kepada orang Israel, tetapi jangan salah, seorang nabi Allah banyak akalnya untuk menerima itu, dia emas perak. Memang di dalam cerita Alkitab, Bileam tidak menyampaikan sumpah serapah. Yang Bileam sampaikan adalah bocorannya begini: kamu mau tahu orang Israel jatuh dalam dosa? Engkau kirimkan para wanita-wanita cantikmu untuk menikah dengan orang-orang Israel, maka orang Israel akan jatuh dan mengikuti Baal-Baal. Jadi kita menarik kesimpulan, godaan-godaan tersebut, baik orang yang rohaniawan, orang biasa tersebut, tidak akan pernah luput. Yudas mengingatkan bagi saya dan saudara, engkau statusnya baik sebagai Kain atau Habil, orang biasa atau orang-orang rohaniawan, pemimpin sekalipun,
tidak akan pernah luput dari godaan. Sebab itu harusnya kita membentengi iman kita kepada firman Tuhan. Bagaimana orang beriman tidak pernah membaca firman Tuhan? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Kristus yang ada di dalam Alkitab ini, saudara harus memahaminya. Gereja harus mengetahuinya. Gereja harus bangkit. Surat-surat ini ditujukan bukan untuk gaya-gayaan aja. Paulus juga nulis, Petrus juga nulis, Yakobus pun nulis. Saya juga mau nulis. Surat ini bertujuan bagi saya dan saudara memperhatikan pelajaran hikmat apa yang diambil dari Kain dan Habel. Ibadahlah dengan benar. Ibadah selalu disertai dengan perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Ibadah juga harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ibadah artinya begini. Yang kedua, bicara tentang Bileam. Sebagai pemimpin-pemimpin rohani, kita dapat jatuh di dalam dosa. Yang terutama adalah dosa untuk melampiaskan kepuasan. Bileam mendapat kasih karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi dilampiaskan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, yaitu harta. Melihat emas, perak yang begitu berlimpah, kenapa enggak? Saya enggak salah kok Tuhan. Saya tidak menyumpahi orang Israel. Saya tidak menyerapai orang Israel. Saya cuma membocorkan. Kalau kamu mau tahu, orang Israel itu demennya cewek. Maka dikirimkanlah para wanita-wanita tersebut. Dua Petrus 2 ayat 15. Saudara baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Saudara baca 1, 2, 3. Ada dua sisi. Satu sisi Bileam sebagai pemimpin rohani, satu sisi orang Israel meninggalkan jalan yang benar karena tergoda dengan wanita. Bilangan 31 ayat 16. Ini merupakan dasar kebocoran dari Bileam. Bocor. Bilangan 31 ayat 16. 1, 2, 3. Perempuan ini, sorry ya, perempuan tidak diskriminasi. Memang sih di dalam gereja Tuhan ada banyak godaan. Beberapa sih, nggak semua. Ada banyak godaan, tentunya ya perempuan. Tapi juga laki-laki juga, mata keranjangnya juga banyak sih. Sebab itu kalau sebisa mungkin jemaat yang ada masalah atau mau konsultasi, larinya jangan yang cewek harusnya ke cewek, ada Bu Gembala. Yang pria dengan pria itu sangat disarankan. Karena rocker juga manusia, pendeta juga manusia gitu. Kalau saya datengin cewek cantik, ya Allah tolong jauhi lah godaan ini. Jangan udah mau masuk kubur begini digodain gitu. Kan nyesek dalam hati ya Pak Henry. Kita yang udah ubanan gini yang mau masuk itu tuh masih digoda, kan nyesek Pak Henry gara-gara begituan. Jadi
Para wanita, para pria, kalau ingin berkonseling, sesuaikan dengan jenis kelaminnya aja. Itu yang terjadi di dalam jemaat yang disuratkan oleh Yudas. Dan itu juga terjadi di beberapa gereja saat ini. Jadi saudara harus peka juga. Ajaran-ajaran seperti ini disusupkan. Maaf ya, misalnya Bileam berdiri di sini, nggak apa-apa, kita masih bisa mendramatisir atau bisa bernegosiasi dengan Tuhan, tetapi tetap mendapatkan keuntungan. Jangan sampai kita tukarkan kasih karunia Tuhan dalam melampiaskan hawa nafsu, yaitu kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Jangan pernah. Berikutnya tentang Korah yang terakhir, ini yang paling senang, saudara. Yudas menyinggung tentang Korah di dalam suratnya. Peristiwa Korah adalah peristiwa pembangkangan terhadap otoritas. Di dalam Bilangan 16 ayat yang pertama, Korah, Datang, dan Abiram mengajak banyak orang untuk melawan Musa. Musa adalah pemimpin yang dipilih Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang harus kita pahami adalah saudara dan saya harus tahu otoritas yang diberikan Allah itu kepada siapa dan harus dihormati. Kejatuhan dosa di dalam gereja adanya ketidaktundukan, ketidaktaatan atas pemimpin-pemimpin rohani. Sama seperti Datang, Korah, dikatakan di dalam Datang dan Abiram, Bilangan 16 ayat 1. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi, Bilangan 16 ayat 1, beserta Datang dan Abiram, anak-anak Elia dan On bin Peret. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Gereja memiliki aturan. Firman Tuhan memiliki aturan bahwa otoritas yang telah diberikan Tuhan kepada Musa harus dihormati untuk semua orang. Demikian juga di dalam gereja Tuhan harus jemaat menghormati, tunduk atas otoritas yang diberikan Tuhan kepada gembalanya, yaitu saya. Ya, nggak apa-apa deh, tunjuk aja orangnya. Dari tadi muter itu juga orangnya, yaitu, dan kepada para pemimpin-pemimpin lainnya. Saya juga tunduk kepada yang di atas saya, gereja atau sinode di atas saya. Itu aturan-aturan main di dalam Alkitab. Jadi sangat jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yudas menasihatkan kita di dalam berjemaat harus diperhatikan. Kita beribadah harus beriman dan disertai dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, kita juga belajar dari Bileam. Bileam kelihatannya seperti orang rohaniawan, memang seperti orang rohaniawan, tetapi ia juga jatuh di dalam hawa nafsunya, yaitu tadi bicara soal paralisme, bicara tentang Sodom dan Gomora, bicara tentang percabulan. Yang ketiga adalah bicara tentang otoritas. Saudara harus belajar mengenai otoritas di dalam gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.